Halo sobat semuanya, jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika misalnya terjadi pemberhentian sepihak terhadap perangkat desa. Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ingin memperoleh buku-buku seputar desa dan atau ingin berbelanja kebutuhan lainnya, teman-teman tinggal klik gambar yang ada di pojok sebelah kanan di bawah ini teman-teman. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa pemberhentian sepihak yang dimaksud adalah pemberhentian yang dilakukan tidak didasari pada persyaratan pemberhentian dan tidak mengikuti prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, seperti kita ketahui sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dijelaskan perangkat desa diberhentikan apabila, yaitu yang pertama, usia telah genap 60 tahun atau telah habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu yang kedua. Yang ketiga, berhalangan tetap. Yang keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi apabila pemberhentian dilakukan tidak didasari pada salah satu persyaratan tersebut, maka pemberhentian tersebut tidak sesuai prosedur dan mekanisme pemberhentian. Nah, oleh sebab itu ada beberapa upaya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh teman-teman sekalian jika pemberhentiannya dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur dan mekanisme pemberhentian. Yaitu antara lain yang pertama, mengajukan keberatan secara tertulis kepada yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal mengajukan surat keberatan ini, itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja terhitung sejak surat keputusan pemberhentian diterbitkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyelesaian keberatan secara tertulis ini itu dilakukan dalam jangka paling lama 10 hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari teman-teman diterima oleh yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, apabila dalam jangka 10 hari kerja surat keberatan teman-teman tidak direspon dan atau tidak diselesaikan, maka teman-teman silakan ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Tapi dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, itu dalam tenggang waktu paling lama 90 hari kerja, terhitung surat keputusan pemberhentian diterbitkan. Jadi itulah beberapa upaya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan jika misalnya terjadi pemberhentian sepihak terhadap perangkat desa. Nah, bila teman-teman butuh panduan dan atau butuh pendampingan hukum secara langsung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini, teman-teman. Demikian penjelasan singkat dari kami. Bila mana video ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan atau jika ada usulan dari teman-teman untuk topik pembahasan kita pada video berikutnya, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.